Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya aja sedap. Sedap. Berbeda dan sedap. Ini kopinya adalah Usda Ulian dari Bali Kintamani dari Hungry Bird, kopi dari Hungry Bird. Sedap nih kopinya. Sebentar ya, saya atur mejanya dulu sebentar. Oke, sekarang sudah diatur-atur, masih berantakan mejanya karena meja orang yang kerja adalah meja yang berantakan. Teorinya Budi Raharjo. Kalau ini karena ya sifatnya berantakan aja. Sambil ngopi lagi ya. Ini ngopinya enak, panas. Pagi hari ini hujan. Sekarang udah mulai kelihatan cahaya terang nih. Harus nyuci baju futsal. Kita bahas soal riset atau research, kata bahasa Inggrisnya. Research. Bahasa Indonesia mah riset. Kenapa susah ya? Kenapa susah itu? Ternyata riset tuh banyak aspeknya. Banyak orang yang hanya sekedar bicara soal riset, tetapi tidak ikut terlibat dalam risetnya, jadi susah ya. Nah ini kebetulan saya memang hobinya ngoprek ya. Dari dulu hobinya ngoprek dijadiin bisnis, ngoprek dijadiin riset juga. Dijadikan menjadi bagian dari riset gitu ya. Maksudnya gimana sih? Ya kalau riset itu bisa dilakukan di macam-macam ya. Bisa dilakukan oleh sendiri. Saya senang riset sendiri, tentu saja dengan biaya sendiri, ngoprek sendiri, main-main sendiri ya. Apapun di riset. Tapi riset juga bisa menjadi bagian dari akademik ya, maksudnya di kampus ya. Saya ngeriset di kampus. Ini suaranya saya pecah nggak ya ntar ya? Saya kecilin dikit supaya nggak terlalu pecah. Mohon maaf tadi ya di awal-awalnya. Riset bisa dilakukan juga di level kampus. Di level kampus itu atau di akademik ya, lembaga penelitian segala macam dengan pendanaan dari pemerintah ya, riset dari itu. Riset juga bisa dilakukan di perusahaan melakukan riset, mengeluarkan uang untuk melakukan riset untuk topik-topik yang mana dibutuhkan oleh sang perusahaan tersebut. Ada juga dari organisasi-organisasi yang lain, kumpulan dan lain sebagainya. Nah topik saya ini sudah bermacam-macam, jadi saya sudah ngalamin semua. Ya pokoknya semuanya udah saya alami dan saya lakukan. Bahkan saya sempat menjadi ketua lembaga riset dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia. Ada video lain yang membahas tentang ketidakmampuan orang Indonesia mengelola riset karena tidak punya pengalaman dalam mengelola riset skala dunia gitu ya. Mengelolanya, manajemennya dari risetnya. Riset, lembaga riset. Itu udah saya bahas terpisah. Ini topiknya beda lagi. Nah, topik yang sekarang saya mau bahas itu adalah tentang kenapa sih riset penting ya? Kenapa riset penting bagi banyak hal ya, bagi negara dan juga bagi perusahaan ya. Kan orang jadi riset itu yang tidak menyenangkannya tuh riset itu seringkali gagal, kan namanya riset ya. Kebanyakan gagal, tidak efisien, kan nyoba-nyoba ya. Kebanyakan gagal, nyoba-nyoba, tidak efisien segala macam. Yang mana itu bertentangan dengan usaha ya. Kalau usaha kan harus berhasil ya. Duitnya habis kalau untuk riset. Ya, jadi bertentangan dengan usaha perusahaan. Jadi susah ya bagi perusahaan melakukan riset. Kalau itu ya. Nah, kalau dari sisi negara juga sebetulnya harus mengeluarkan dana untuk riset. Negara-negara lain tuh dana risetnya banyak ya, Indonesia tidak. Kenapa demikian? Nah itu. Saya tuh kebayang ya banyak orang yang meremehkan riset karena mau tahu hasilnya saja, karena merasa riset itu percuma, tidak ada manfaatnya atau apapun ya, susah, tidak ada manfaatnya. Saya kebayang itu sama seperti kalau kita berolahraga ya. Ini saya mencoba ambil analogi berolahraga, kalau kita main sepak bola atau main futsal gitu. Nah sebelum main kan kita harus melakukan pemanasan dulu. Nah saya banyak melihat nih, terutama di lingkungan amatir ya. Amatir tuh ya yang bukan profesional, lawannya profesional.
Maksudnya kalau ini sekolahan, kampus, kumpulan mahasiswa, ya klub atau alumni atau apapun ya. Biasanya jarang pemanasan. Begitu datang, ini saya ambil contoh dari main futsal ya, karena saya sering main futsal. Begitu datang, pakai sepatu, langsung turun ke lapangan, langsung main. Akibatnya apa? Ya akibatnya banyak yang kram, sakit kakinya, habis nafasnya segala macam. Karena apa? Karena nggak pemanasan. Dalam kepala mereka pemanasan itu tidak penting, ngabisin energi. Jadi wah nanti kalau saya main energinya udah habis untuk pemanasan. Jadi seolah-olah napasnya udah habis untuk pemanasan, energi udah habis pemanasan, udah capek pemanasan dulu dan seterusnya, sehingga tidak merasa pentingnya pemanasan. Nah, mungkin dulu saya juga begitu ya, tapi semakin tua saya semakin merasa pentingnya pemanasan dan saya juga dipaksa berkali-kali untuk melakukan pemanasan karena saya juga begitu. Dulu ini ya, punggung saya sini tuh sering sakit ya karena banyak kan di depan komputer segala macam ya. Jadi kalau kata akhirnya saya pergi itu juga ke tempat pijit segala macam. Dia bilang kaki juga ya. Dia bilang gini, "Pak, dia nanya dulu ya olahraganya apa?" Saya bilang futsal. "Pemanasan enggak?" "Enggak." Nah, itu dia. Ya, harus pemanasan dulu gini. Pemanasan ya ya, setelah itu dan kaki juga ya, setelah melakukan pemanasan jadi saya mainnya lebih baik ya. Lebih baik, enggak kram-kram, cenderung tidak kram. Karena kami kalau main lama ya, kami main 2 jam full. Kalau kebetulan orang yang ngepas, misalnya yang datang 10 orang, ya main 2 jam full. Kadang-kadang sampai kelupaan ini break minum ya. 2 jam teh full 2 jam gitu ya. 2 jam. Karena ganti itu kalau break kalau ada pengganti atau jadi kiper. Kalau udah capek jadi kiper. Kalau jadi kiper dianggapnya nggak capek, padahal capek juga. Balik lagi. Nah, untuk yang seperti itu ya pemanasan. Saya selalu ngajakin orang-orang pemanasan. Mungkin karena sudah tua ya saya, semakin tua yang anak-anak muda tuh nggak langsung turun pakai sepatu lari langsung. Saya nggak bisa, saya harus pemanasan dulu. Jadi makanya biasanya saya datang lebih awal. Setidaknya saya lebih awal 10 menit, 15 menit lebih awal ya, 10 menit lebih awal karena saya membutuhkan waktu untuk pakai sepatu pemanasan dulu sebelum main gitu. Ini dengan baliknya dengan riset apa? Sama juga kalau kita katakanlah di sebuah perusahaan ya membuat produk, membuat aja, atau perusahaan consulting pun mengeksekusi aja. Dia tuh kan nggak tahu sebetulnya kenapa produknya dibuat demikian, kenapa atau consultingnya dijalankan demikian. Karena dia nggak pernah dioprek tuh, nggak pernah ditweak segala macam. Ngetweak itu istilahnya riset tadi, nyobain kalau diginiin seperti ini, oh ternyata bannya nggak boleh gini dimiringin supaya nanti dia bisa belok. Kalau bannya tegak gini kelihatannya bagus, malah nggak bisa belok, patah dia, nggak bisa belok malah nyangkut dan lain sebagainya. Kenapa tahunya gitu? Karena dioprek, di riset, dimainkan. Nah itu dia. Jadi riset itu penting ya, karena untuk mengetahui know-how-nya juga ini ya, memiliki sense untuk melakukannya gitu. Nah itulah kenapa riset itu penting, kenapa pendanaan riset itu penting. Nah nanti kita bicarakan nih researchnya, mau research yang fundamental, teoritis, atau researchnya yang terapan atau apa ya. Nah itu nanti kita bahas terpisah nih. Tapi poin saya adalah bahwa riset itu penting ya. Kredibilitas saya dulu ya. Selain melakukan riset biasanya outputnya macam-macam. Kalau di kampus output dari riset adalah paper. Kalau di perusahaan output dari riset adalah paten atau produk ya gitu. Terutama harusnya ininya patennya. Nah, itu dua-duanya sama-sama susahnya gitu ya. Nah, sekarang saya pun melakukan riset meskipun tidak didanai, karena riset didanai pemerintah tuh susah. Dulu saya nggak punya NIDN karena kasus status saya yang ini ceritanya panjang lagi gitu ya. Saya nggak punya NIDN, jadi saya nggak bisa melakukan penelitian karena tidak bisa didanai oleh pemerintah. Jadi gimana dong? Ya saya memberikan penelitian sendiri dengan mahasiswa saya sehingga faktor makalah itu saya tetap tinggi di datanya di Google Scholar lah. Google Scholar Budi Raharjo kan cukup tinggi. Meskipun saya tidak mendapat pendanaan dari pemerintah. Saya pun berada di jurnal, ini sekarang pusing di beberapa jurnal, tugasnya adalah mereview paper. Kerjaan saya baca paper, baca penelitian. Jadi saya bacanya banyak. Nah karena bacanya banyak itu by accident ilmunya juga nambah tanpa disadari ya. Ya kepaksa baca banyak tuh karena kepaksa, karena tugas tadi ya. Kalau orang nulis paper atau nulis paten segala macam melakukan penelitian tuh dapat duit, dapat
fame and glory, dapat ini. Kalau mereview jurnal nggak dapat apa-apa, dapat honor. Dapat honor dan SK, tapi kerjaannya lebih repot ya, karena saya harus memahami nih orang ini nulis paper kenapa demikian ya, beneran atau dia palsu atau gimana. Jadi kalau orang mereview kan dia harus lebih tahu dari yang direview ya. Pokoknya susah banget. Kenapa saya melakukannya? Ya itu adalah karena kontribusi saya kembali ya, giving back to society gitu ya. Jadi harus lakukan. Anyway, balik lagi soal riset, nanti kita bahas macam-macamnya. Ini kopinya sudah nyaris mau dingin, jadi saya harus ngopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua yang penting ya, supaya bisa riset.